azan tanpa wudu. Udah ngambil habis selesai azan baru pergi wudu. Adanya orang yang serakah ke azannya. Ngerajan naknya terus tampil. Lah urusan wudu, azan lu. Lahu deh azan baru pergi ngambil sembahyang. Bagaimana hukum azannya? Makruh. Iqaman itu setelah perintah imam. Artinya imam dulu yang berdiri, baru iqaman. Baru yang iqaman. Kalau imam ngomong iqaman, baru iqaman. Men kitanya macam mana? Nah sunnahnya kaki itu waktu berdiri renggang. Jangan rapat. Nah, yang rapat ini bencong. Cuma renggang itu berapa ukurannya? Dijelaskan di dalam kitab itu kurang lebih 1 jengkal. Macam nih. Itu kita berangkat tuh sejengkal. Jangan besar iki. Segala Kajian kita di sini adalah kedua sunnah hay'an. Setengah daripada sunnah hay'an ada 33. Artinya mengenai sunnah di dalam sholat itu para ulama mencatat, ini tergantung kepada wawasan ulama tersebut. Ada yang menyatakan sunnah itu seperti di kitab ini 33. Ada lagi di kitab lain sampai ratusan. Bahkan sunnah itu sampai ribuan sunnah. Artinya sunnah hay'an itu bisa diketahui sejauh mana dalam orang pengetahuan tentang ilmu fikih. Apabila orang itu menguasai dan dalam urusan fikih, tentu mereka itu akan tahu seberapa banyak nilai dari sunnah-sunnah yang harus dijalani ketika sholat fardu. Di antara sunnah yang tersebut di sini adalah 33 sunnah. Yang pertama adalah azan. Azan itu sunnah. Apakah kita itu sholat berjamaah atau kita sholat sendirian? Itu tetap disunnahkan azan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ada beberapa hal yang disunnahkan di dalam azan. Jadi siapa tahu kelak kita diangkat orang sebagai muadzin. Yang pertama at-taharatu anil hadasaini. Sunnah dalam azan itu suci dari hadas besar atau hadas kecil. Maknanya apa di sini? Apabila orang azan dalam keadaan junub tidak haram tetapi hukumnya makruh. Tapi masuk masjid pula haram. Benar tak? Atau orang azan tanpa wudu. Udah ngambil habis selesai azan baru pergi wudu. Adanya orang yang serakah ke azannya. Ngerajan naknya terus tampil. Lah urusan wudu, azan lu. Lahu deh azan baru pergi ngambil sembahyang. Bagaimana hukum azannya? Makruh. Karena sunnah ketika azan itu
harus suci dari hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua, istiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau nak azan itu benar-benar arah kiblat. Yang ketiga, sunnahnya as-siwaku, siwak sebelum azan. Itu sunnah. Keempat, sunnah azan itu ayyakuna qaiman, berdiri. Jangan duduk ngebang. Berilah orang lain dia baca berdiri. Agak banyak orang lain lebih bagus suara dari diri. Benar. Kemudian sunnahnya ayyakuna hasanas saut, hendaklah dia itu memiliki suara yang baik, yang bagus. Jadi di sini mulai kita mundur nih lah. Jadi yang azan itu suaranya harus bagus. Kenapa? Beda panggilan dengan suara bagus dengan suara dek bagus itu ada daya tariknya. Bahkan ada beberapa masjid ku sampaikan dalam ini kenapa masjid kita itu tidak terlalu ramai orang itu sholat berjamaah. Pertama, karena krisis azan. Ada orang yang azan suaranya pula dek bagus. Makanya kalau baca di masjid-masjid, siapa tahu di sini kelak jadi ketua masjid, Haji Adon jadi ketua masjid Al Husna, Fahmi jadi ketua masjid Al Iman, nya dua ke anak kan, dua ke ham masjid Al Iman, kalau Dedet ketua masjid Al Hidayah, benar dak? Siapa tahu, dek tahu ke? Ke apa nih ujung kita nih, belakang kita nih? Pak Risin ketua masjid Sinar Bintang air mata Nanda, air melintang Jaya hayanya parah, nyade jayanya sikutnya ya. Air lain dia jaya berarti yang lain sengsara maksudnya. Nah terus siapa tahu diangkat orang. Nah kalau kita diangkat itu terutama arti paling utama adalah siapa? Muadzinnya. Cari orang-orang yang bagus suara, yang bazannya benar. Kalau bisa dijadikan lomba untuk mencari suara bagus ya karena ini yang kita sedih Jumat aja suara neretet, apalagi nak hari lain. Jumat tuh suaranya neretet, gimana orang mau semangat? Akhirnya orang-orang masyarakat yang datang tuh ngomong, lah masjidnya dia orang azan lain mana? Neretet sama Jumat ya, ngerti tidak maksudnya? Jihad. Cari. Yang keenam ayyakuna adlan, hendaklah orang itu adil. Makna adil di sini tidak munafik dan tidak fasik. Artinya orang yang suka berbuat maksiat itu dia azan makruh. Yang pakai celana pendek, jalan ciun kene, azan makruh. Benar ya? Yang ngalek kayak ngakal orang, ciun kene, azan makruh. Jangan kita. Ketujuh harus diperhatikan sunnahnya ayyakuna aminan, dan orang itu bisa diamanahkan. Artinya orang itu amanah, dipercayai. Masyarakat itu percaya dengan orang itu, ya alias orang itu orang baik. Yang kedelapan ayyakuna muhtasiban liwajhillah, hendaklah azan itu semata-mata karena Allah, bukan mengharap gaji. Kan ada masjid itu sekali azan 50.000, pokok gatak tampir 5 kali 250 sehari ya. Dek banyak mencari lagi kuotanya ada azan lagi kok. Dan kesembilan ayyu azzana min murtafa'in, hendaklah ayyu azzina min murtafa'in, hendaklah azan itu di tempat yang tinggi.
Sebenarnya yang paling bagus itu di menara kita azan ya. Kita jarak kena yang di menara tuh cuma corok lagi. Tuannya tetap di bawah. Ke-10 ayyakuna bi qurbil masjidi, hendaklah azan itu dekat masjid. Jangan azan di rumah. Mic bunyi sanu. Ke-11 tarku raddis salam, jangan menjawab orang yang salam masuk ke masjid. Di azan, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, nyetrosnya udah azan, makruh. Ke-12 jangan sekali-kali azan itu berjalan sambil berjalan, begoyang kiri, begoyang kanan, jangan. Makruh azan macam ini. Ingat itu sunnah-sunnah azan. Adapun yang harus kita hindari, artinya makruh dalam azan, pertama tamdid panjang, arti berliku-liku itu makruh. Hayya 'alas shalah, makruh. Kan ini bagus. Adanya orang azan ya. Diri berengket belu kutuku diri. Panjang muli. Mana tamdid panjang beliku-liku makruh. Makruh azan bicara ketika azan, makruh. Makruh dalam azan juga kita azan ya. Makruhnya apa? Kita ngomong ketika orang azan itu makruh. Paham? Orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan ya. Kita kadang kisah. Nama nabai mari masalah majelis taklim kita mari ini kabar ke gotoruyok nih. Kepala mayung kabar. Makruh. Jangan orang azan, denger azan dulu. Ingat jangan kita makruh. Perhatikan ya, saat-saat orang azan itu. Kemudian makruhnya tarku ijabatil muazzin, tidak mau menjawab azan, makruh. Jadi kalau kita dengar azan, Allahu Akbar, jawab azannya. Nara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa jawabnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawabnya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Apa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Apa jawabnya? Sama, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, sama jawabannya. Paham? Jangan la haula wala quwata illa billah aja. Sunnah, jangan tidak dijawab. Makruh azan itu duduk atau naik kendaraan, makruh. Bukan arti kita dengar nih, cuma orang azan ya. Makruh azan itu keluar dari masjid setelah azan. Apakah itu azannya, muazzinnya atau orang lain? Ngerti tidak? Kecuali ada hajat. Menseket perut dan cerita kan. Maksudnya kita kalau Allah dengar azan ya duduk di masjid, jangan keluar. Ya kadang-kadang keluar azan, keluar dulu. Jangan, kecuali ada hajat, misalnya kencing apa lain cerita nih kan. Kemudian azan itu hendaklah orang muazzin itu menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak kan makruh. Makruh membelakangi kiblat atau berpaling. Makruh azan kaunuhu fasikan, orangnya fasik, makruh. Au sabiyan, anak-anak itu makruh azan. Paham? Anak-anak itu makruh azan. Anak-anak seperti apa Pak Ustadz? Ya jelas sobi kecil lagi. Mana umur 10 tahun itu bukan sobi lagi, itu boleh azan. Walaupun itu masih makruh tapi tidak jadi masalah lagi dah. Kemudian makruh azan dalam keadaan junub. Inilah parah benar orang inilah. Atau berhadas azan. Nah ini harus kita jaga azan kita tadi. Jelas Sunnah yang pertama.
Sunnah yang kedua adalah qomat iqamat. Apa yang harus kita perhatikan ketika iqamat? Yang pertama khafdus saut. Suaranya lebih rendah dari suara azan. Jangan lebih kuat dari suara azan. Jadi iqamat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, Allah. Ya azan ya kan iqamat nama. Paham? Yang kedua al-idraj, cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan azan iqamat amat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adanya orang nak ya kadang nang agak cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ya. Yang ketiga, jangan iqamat di mana azan, di tempat azan, jangan. Jadi iqamat itu kita harus pindah. Yang keempat, hendaklah menjawab iqamat itu, apalagi ketika qad qamatis shalah. Dia jawab apa di situ? Sodaqta wa bararta. Itu as-salatu khairum minan naum yang ya. Aqamahallah wa adamaha madamatis samawati wal ard. Wa ja'alani min salihi ahliha. Itu bacaannya. Engkau dah apal Ustaz ya sudah. Kita dek tang apalam dah apal. Termasuk lagi sunnah yang harus diperhatikan. Iqamat itu setelah perintah imam. Artinya imam dulu yang berdiri, baru iqamat. Baru yang iqamat. Kalau imam ngomong iqamat, baru iqamat. Men kitanya macam mana? Iqamat dulu, imam agi main naik di luar no. Nya banyaknya masjid mana nya? Mana ta orang imam nu ta orang amang lagi main naik, nya enggak masuk. Cepat kae ujung-ujung siapa masuknya? Abbas jadi imam. Didik lain akibat agak macam ya? Abbas untung dek Jimmy jadi imam. Punya Jimmy jadi imam parah nah. Akibat ayah sebenar kelak iqamat. Tunggu anu imam dulu. Imam lah masuk baru koman. Imam yang nyuruh. Mestinya macam itunya dalam Islam. Gum, ati koman. Bisa ngente gum murah dek ngerti lah. Diri bahasa kampung ikoman. Jangan gum. Apa orang gum maksud ikoman? Nya bahasa Arab gum sih enggak? Atau agim? Ikoman artinya. Nah, paham ikoman. Ada lagi di dalam kitab Ain tambahnya, hendaklah orang yang azan itulah yang iqamat. Ngerti tidak? Jangan yang azan pahmi iqamatnya ajadon. Dia jadi walaupun arti sah azan dan iqamatnya, tapi tidak afdol. Nabi pernah marah itu. Nabi pernah marah ada yang yang azannya as-sudai namanya apa dari marga as-sudai azannya. Nah itu akhirnya diiqamatkan oleh Bilal. Marah Nabi, Bilal siapa yang azan itu yang berhak jadi iqamat kata Nabi. Jadi artinya kalau baca itu yang azan itulah iqamat. Kadang-kadang diri berenang nang iqamat tata kawan ngentap dari belakang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya orang yang tidak punya adab. Paham? Kalau adabnya siapa yang azan itulah iqamat. Kalau dad yang azan, dad yang azan, dad lah yang iqamat. Ajadon azan, ajadon yang iqamat. Paham? Jangan surah orang lain. Kecuali di dagi imam nggak ajadon lah imam. Nyala tadi azan,
Suruh orang lain ikomat biarnya azan. Apa biarnya imam. Silakan nak ya. Tapi haram deh Pak Ustadz, misal kawannya robot ikomat, di deh haram menharam. Cuma tidak punya adab. Nabi marah. Tidak punya adab. Karena hak orang diserobot. Ngerti ya? Ngerti? Itu hak yang azan kata Nabi. Itulah yang ikomat. Nah itu sunnah yang keberapa adalah? Kedua baru ikoman lah keenam. Nih nampak benar dek kawagi. Nang langkah keenam. Padahal dua beri koman. Yang ketiga sunnahnya adalah menghadirkan niat sebelum takbiratul ihram. Itu sunnah. Kalau bahasa kita kampung, usolli ya. Usolli fardhal isya itu sunnah. Usolli fardhal maghribi sunnah. Artinya kalau ada orang yang tidak pakai usolli, maka dek jadi masalah. Paham? Tapi meletakkan usolli sebelum sholat itu hukumnya sunnah. Nah di sini banyak yang harus diperhatikan juga, bukan hanya sekedar usolli. Di antaranya menurut Imam Ghazali membaca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Udah ditambah doa lagi. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baru usolli fardhal maghribi. Pernah deh kita nak ya? Nak ya lah. Nyaya sebenarnya itu menurut Imam Ghazali seperti itu. Qul a'udzu birabbin nas dulu. Kan ada kemarin di Bidayatul Hidayah itu kita belajar. Qul a'udzu birabbin nas. Ditambah lagi doa Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baru usolli fardhal maghribi. Paham? Itu sunnah. Kemudian yang kelima mengangkat dua tangan waktu takbiratul ihram itu sunnah. Mengangkat tangan ini ada dua cara. Yang pertama tangan sampai telinga. Nah ya, itu yang pertama. Yang kedua pertengahan. Nah, arti nempel kita rata. Allah rata beda. Nah kemudian, nah begini uli. Nah mana yang paling afdol antara begini dengan begini? Yang paling afdol begini. Jelas? Itu cara kita takbiratul ihram. Kalau menghina justru terbalik. Dia lebih afdol begini daripada begini. Kenapa? Karena dia lebih tertutup, itu lebih baik daripada terbuka. Itu perempuan. Jelas kira-kira? Jelas tak? Jadi ada dua cara kelak. Selain dari itu lah keluar dari sunnah lah. Kan ada anaknya ya. Kau praktek di tinggi ya, biar tahu, biar ngeliat. Nah, perhatikan sunnahnya. Perhatikan Yang sunnah pertama, ingat itu yang pertama. Dan dianjurkan jari-jari kita agak tunduk sedikit. Macam ya. Tapi jangan wajib tunduk, jangan. Kalau mentah-mentah tunduk nak ya Kak. Masuk di kitab baru kulit. Jadi nak ya, tunduk sedikit. Kalau orang lelaki itu ada dua cara tadi, nak sama lah, nanti nak lelaki sama, nak atau nak paham? Arti ujung-ujungnya sama kayak bau. Jadi boleh kedua-duanya. Nah kalau orang laki afdolnya di atas. Kalau orang betina
afdolnya aneh. Kenapa? Dia lebih tertutup. Jelas? Jelas ya masalah. Nah, kalau sudah lewat dari itu berarti tidak sunnah lagi. Kalau lanak ya, dia masuk lagi lah. Ada kan orang takbirnya Allahu Akbar, nak ya kaya. Nah itu dia masuk lagi. Ah, apalagi namanya Allah lebih lagi ya. Nah, ada yang begitu pernah ada? Ada yang lihat Allah, nanti tangannya, tangan apa dia tahu Allah alam. Ada nak ya? Ada yang Allah nanti pernah ada tengok orang takbir ya Allahu Akbar. Nah dia dapat pahala sunnah. Sunnahnya begini. Satu. Yang kedua tadi. Jelas? Itu aja. Yang lain Ustaz. Dia dapat sunnah kan? Ada kan ya? Allah ngenai kan? Dia dapat pahala sunnah. Jadi makanya kalau baca kita sembahyang tuh dari mulai sekarang bertahap untuk ngerubih dari selamanya yang banyak ngeracau itu dirubih. Yang selamanya ngacau masuk gawi ninggal orang. Kita sempurnakan ibadah kita. Karena hal yastawina alladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawina alladzi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sama ada orang berilmu dengan orang yang berilmu. Jelas dia sama lagi. Jelas tak? Jadi caranya benar-benar harus dirubah lah. Selamanya salah dirubah. Nama Nabi Allah asal teringat langsung angkat baik. Paham tak? Karena dia biasa nak naik soal. Nah mengenai tentang niat takbirnya dari mana awalnya? Ada 3 cara awal takbir. Pertama dari bawah Allahu Akbar. Itu yang pertama. Paham? Yang kedua angkat uli. Angkat lu Allahu Akbar. Angkat lu tangannya. Bertakbir Allahu Akbar. Ini cara keberapa nih? Kedua. Cara yang ketiga dari atas takbir dari bawah Allahu Akbar. Habisnya di sini. Kena di dede. Nah, yang mana yang bagus dulu? Ya jelas pertama itu bagus. Paham? Yang pertama. Jadi itu boleh semua. Jadi yang pertama dari awal ya Allahu Akbar. Habis kan? Yang kedua angkat lu nih. Allahu Akbar. Yang kedua, ketiga dari bawah ini sampai mana takbir? Lantar ke atas. Allahu Akbar. Jelas? Itu cara takbir yang benar. Mengkitam. Nah iyalah kurang lebih. Tamunya tadi. Nah iyalah kurang lebih. Pulang rene lah hati diingat-ingat kalau pacak ibadah kita jangan seperti lama. Rubih lah. Ketika dikeliru dalam ibadah, ketika kurang dalam ibadah kita rubih. Kenapa? Karena untuk ibadah agar ibadah kita itu jadi sempurna. Nah, kemudian terus lagi sunnahnya mengangkat tangan yang kelima, mengangkat 2 tangan waktu ruku. Artinya apa? Mau ruku, angkat lagi tangan kita tadi seperti yang tadi juga. Dan juga keenam, mengangkatkan 2 tangan waktu i'tidal. Ketika kita i'tidal disunahkan juga. Ketujuh, mengangkat 2 tangan waktu berangkat dari tahiyat awal. Ingat ya, berangkat dari tahiyat awal. Jadi kalau dari rakaat pertama menuju rakaat kedua jangan diangkat tangan. Nah, banyak orang kadang diangkatnya. Ini kalau di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu Imam Nawawi menjelaskan, ada ulama mengatakan bisa batal sembahyang ya. Makanya kita jangan diangkat lah. Nah, nih maksudnya. Nah, rakaat pertama ya, perhatikan ya. Nah, kan kita sujud. Perhatiin ya.
sujud rakaat pertama. Artinya kita baru rakaat pertama, berarti menuju ke rakaat kedua. Nah, banyak orang Allahu Akbar. Pernah ada di mana? Yang tidak disunahkan di situ. Makanya tadi aku katakan, ada ulama yang mengatakan kalau orang seperti itu jadi batal sholatnya kelak. Paham? Ha? Cuma ya kalau kau lihat kuat jelas tidak batal, cuma makruh baik. Kenapa makruh? Karena salah meletakkan, salah ngangkat tangan. Jelas kira-kira? Yang hanya boleh ngangkat tangan di rakaat kedua setelah tasyahud awal. Jelas? Nah, muncul pertanyaan, Pak Ustaz, boleh baca tasyahud awal karena masbuk? Oh, jelas? Boleh baca tasyahud awal padahal rakaat pertama. Sholat maghrib lah. Sholat maghrib kau datang di rakaat kedua. Mereka tasyahud awal ya? Kita tasyahud awal ya? Kenapa tasyahud awal ngikut imam? Apakah Pak Ustaz kau tetap ngangkat tangan atau tidak? Tidak. Oh, kenapa? Kan ini sudah setelah tasyahud awal. Karena tasyahud awal kita itu bukan posisi tasyahud kita. Jelas? Itu karena ngikut imam. Sebenarnya di saat itu kita tidak tasyahud awal, tidak. Tapi karena ngikut imam, jelas ya apa yang aku sampaikan? Hah? Paham dah? Ulang sekali lagi. Kau datang imam di rakaat kedua. Kau datang sembahyang apa? Maghrib. Kami mudah ya. Kau datang pas imam rakaat kedua sembahyang maghrib. Allahu Akbar kan? Kau sembahyang ya? Tahu deh. Terus melakukan sholat. Imam tasyahud awal. Semestinya kau tidak tasyahud awal kan? Kenapa? Kau baru satu rakaat. Imam kan ada 2 rakaat. Nah, akhirnya kita bangkit tasyahud awal. Kita baca tasyahud awal kita bangkit. Jelas ya? Kita kan bangkit juga. Karena imam baca tasyahud awal, kita pun baca. Karena ya kan? Nah, kemudian saat kita bangkit, imam ngangkat tangan, kita deh. Kenapa? Karena itu tidak disunahkan bagi kita untuk ngangkat tangan. Jelas? Nah, tapi imam tasyahud akhir di maghrib kita kan tasyahud awal. Nah, kita bangkit dari tasyahud awal kita, maka kita tetap disunahkan ngangkat tangan. Jelas? Disunahkan ngangkat tangan. Jelas saya kira? Yang banyak orang 3 rakaat 3 kali ngangkat tangan. Benar kan? Kenapa? Itu tadi. Nah, kemudian jadi ingat, yang hanya mengangkat tangan itu tempat-tempatnya lah. Takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Jelas? Kalau selain itu tidak disunnahkan lagi untuk mengangkat tangan. Nah, kemudian ke-8, menaruhkan 2 tangan ke bawah dada waktu berdiri. Itu sunnah. Nah, dijelaskan di sini di bawah dada. Ini kan dada ya. Nah, sini. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i dia berada antara pusat dan dada. Jadi ini pusat, ini dada. Jadi tengah-tengah. Nah, di situ. Jangan pas pusat. Men bagusnya pas dada. Nah, sini. Dan cara megangnya, mana kemarin? Ulang lagi kan. Hal kita terulang-ulang biar ingat terus. Cara megangnya, perhatikan. Megang lekuknya berada di lekuknya. Yang jari di sini. Ayat cara. Perhatikan, dan dianjurkan 2 lurus, 2 di bawah, 1 di atas. Perhatikan nanti bentuk. Jangan ada yang sebagian iya ada dah.
Ada yang baru nak naik. Tak apa, dia tahu diri. Ada Allah tanya. Nah, bagaimana ada orang sebagian masyarakat kita, dia dimiringkan sedikit, tapi tidak nuang, miring sedikit aja, itu boleh, dimiringkan sedikit macam ya. Cuma dia nuang je, ada yang kaya malah kaliwaan, cuma sedikit ya, bukan banyak, sedikit, jelas. Naik, ada tak? Naik kena ada dia kawan sebelah 3 hari belum bertahan. Muah ini. Naik lurus. Yang abdolnya tidak usah dimiring, lurus baik. Jelas lurus baik. Menak miring pun sedikit dengan dia. Ya jadilah. Jelas? Kemudian ada yang bertanya, Pak Ustaz, seandainya orang itu meninggal dunia, macam mana cara nyiamnya? Seperti kayak orang sholat, kata ulama. Jangan kita nyiamnya tadi kiri di atas. Ada yang terbalik ya, kiri di atas, kanan di bawah. Karena jangan disamakan dengan sholatnya. Justru dijelaskan dalam kitab fikih itu kasolah, seperti dia sholat. Itu yang cara nyiam tangannya. Ingat jangan nak nih, meneh orang Kristen nih. Sama seperti sholat tuh lah. Kemudian menaruh dua tangan pada lutut waktu ruku itu sunnah. Ya jelas ya. Menaruh dua tangan di paha waktu duduk, ini pahamlah ya, dia begitu susah. Ke-11, menjengkangkan kaki waktu berdiri bagi laki-laki, setengah kaul pendapat merapatkan bagi perempuan. Nah, sunnahnya kaki itu waktu berdiri renggang. Jangan rapat. Ada yang rapat ini bencong. Cuma renggang itu berapa ukurannya? Dijelaskan di dalam kitab itu kurang lebih 1 jengkal. Macam nih. Itu kita berangkat tuh sejengkal. Jangan besar iki. Segala sejadah punyanya gale lah. Kira-kira. Perhatikan kalau betina disunahkan rapat. Kalau ada orang laki rapat berarti kartun Kartini kalau malam Kartono siap. Ngerti tidak? Mencok. Jadi jangan rapat, jangan tina harus enggak. Kalau misal pas kono anaknya pas semaya rapat, wow berarti ini Kartini ya. Benar tak? Nah, sunnahnya enggak. Tapi renggangnya cuma 1 jengkal batasnya. Jangan besar dia. Jadi yang ayahnya agak kurangnya kasar-kasar ke kaki kawan, jujur nanti. Nangkap. Entah wallahu a'lam. Belum ketemu kitab tentang besar angka itu, belum ketemu kitab. Jelas kira-kira itu tentang kangkang besar itu sampai sekarang belum ketemu kitabnya. Tapi kau tidak berani juga menyalahkan. Tapi kalau setahu kau dalam kitab itu cuma 1 jengkal lebih sedikit. Kalau lah sampai kangkang besar itu kau tidak berani menyalahkan. Dia tidak berani membenarkan juga karena belum sampai sekarang belum ada yang ketemu dasarnya dari mana, itu belum ada. Jelaskan ya bilang kalau orang besar kangkangnya masalah. Nah kemudian seterus lagi menjengkangkan 2 siku daripada rusuk waktu sujud bagi laki-laki dan merapatkan bagi perempuan. Nah kalau sembahyang waktu sujud, kalau laki muka, kalau mentina ngerapat. Tapi ada Ustaz, imam yang ngerapat berarti Hartini imam kita ya. Siang-siang bi Hartono, malam Hartini. Nah insya Allah kita akan sambung membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Insya Allah kita sambung lagi seterusnya.
Al-Fatihah.